Tahukah kamu? Di Channel Sehat 20 Menit, aku akan menjelaskan secara detail penyebab, gejala dan cara mengobati dari berbagai penyakit. Supaya kita selalu sehat secara jasmani dan rohani. Nah, sekarang aku akan menjelaskan mengenai penyakit ini, yuk kita dengarkan bersama. Pengertian OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Obsessive Compulsive Disorder atau OCD adalah salah satu gangguan mental yang sering disalahpahami oleh masyarakat. Banyak orang mengidentikan OCD dengan sifat perfeksionis, suka kebersihan, atau kebiasaan rapi. Padahal, kenyataannya jauh lebih rumit dan berat dari itu. OCD adalah kondisi psikologis yang membuat seseorang terjebak dalam siklus obsesi dan kompulsi yang tidak bisa mereka kontrol. Siklus ini dapat mengganggu rutinitas harian, pekerjaan, hubungan sosial, bahkan kualitas hidup penderitanya. Untuk memahami OCD, kita harus mengenal dua komponen utamanya, yaitu obsesi dan kompulsi. Jadi apa itu obsesi? Obsesi adalah pikiran, dorongan, atau gambaran mental yang muncul tiba-tiba di dalam pikiran seseorang, bersifat mengganggu, berulang, dan sulit dihilangkan. Pikiran ini menyebabkan rasa cemas, takut, jijik, atau merasa bersalah secara berlebihan. Yang membuat obsesi pada OCD berbeda dari pikiran biasa adalah intensitas, frekuensi, dan dampak emosionalnya. Pikiran itu bisa datang bahkan ketika seseorang sedang istirahat, bekerja, atau beraktivitas normal, sehingga membuat mereka tidak bisa fokus. Contohnya, pikiran bahwa tangan penuh kuman berbahaya meski baru saja mencuci tangan. Ketakutan bahwa pintu rumah tidak terkunci meski sudah berkali-kali diperiksa. Bayangan bahwa dirinya bisa menyakiti orang terdekat meski tidak pernah sekalipun berniat melakukannya. Pikiran bahwa suatu benda harus berada pada posisi yang sempurna, dan jika tidak, akan terjadi hal buruk. Pikiran-pikiran seperti ini tidak diinginkan, tetapi penderita OCD merasa tidak mampu menghentikannya. Bahkan semakin mereka berusaha mengabaikannya, obsesi itu justru semakin kuat. Lalu apa itu kompulsi? Kompulsi adalah tindakan atau ritual yang dilakukan secara berulang untuk meredakan kecemasan akibat obsesi. Bagi penderita OCD, melakukan tindakan itu terasa seperti kewajiban, bukan pilihan. Jika mereka tidak melakukannya, kecemasan bisa meningkat hingga membuat tubuh dan pikiran terasa tidak nyaman. Contoh kompulsi: mencuci tangan berulang kali hingga kulit memerah. Mengecek pintu, kompor, atau jendela lebih dari 10 kali. Menyusun barang dengan simetri tertentu dan akan merasa gelisah jika sedikit saja bergeser. Mengulang doa, kalimat, atau gerakan tubuh agar merasa aman. Kompulsi ini sementara meredakan kecemasan, tetapi justru memperkuat siklus OCD karena otak belajar bahwa hanya dengan melakukan kompulsi, kecemasan bisa berkurang. Dan apa itu siklus OCD? OCD bergerak dalam siklus. 1. Obsesi muncul menyebabkan kecemasan hebat. 2. Kecemasan meningkat membuat penderita merasa harus melakukan sesuatu. 3. Kompulsi dilakukan, kecemasan turun sementara. 4. Ketenangan sementara tetapi obsesi akan muncul lagi. Dengan kata lain, OCD seperti lingkaran tak berujung yang menyita waktu, tenaga, dan pikiran seseorang. OCD bukan sekadar kebiasaan. Banyak orang berkata, aku OCD nih, suka lihat barang berantakan langsung gatel. Pernyataan ini sebenarnya tidak tepat. Menyukai kerapihan bukan OCD. Perbedaan besar antara orang rapi dan penderita OCD adalah: orang rapi merasa nyaman ketika semuanya bersih. Penderita OCD merasa terancam jika tidak melakukan ritual tertentu, meski mereka tahu itu tidak logis. OCD membuat seseorang merasa seperti dikuasai pikirannya sendiri. Mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan tidak masuk akal, tetapi tubuh mereka menolak untuk tenang. Siapa saja yang bisa terkena OCD? OCD tidak mengenal usia atau latar belakang. Gangguan ini bisa muncul pada anak-anak, remaja, orang dewasa. Biasanya gejala mulai terlihat pada usia remaja akhir hingga awal 20-an. Namun pada beberapa kasus, OCD dapat muncul lebih dini. Tidak ada faktor tunggal yang menyebabkannya. Ini bukan salah pola asuh saja, bukan salah kepribadian, dan bukan pula karena gangguan spiritual seperti yang sering disalahartikan oleh sebagian masyarakat. Dampak OCD dalam kehidupan. OCD bukan gangguan ringan. Banyak penderita merasa sulit mengerjakan tugas tepat waktu, sulit berkonsentrasi, terganggu hubungan sosial karena kompulsi yang memakan waktu, merasa malu atau bersalah,
mengalami stres berkepanjangan, tidak bisa keluar rumah karena takut. Beberapa bahkan menghabiskan 1-3 jam per hari hanya untuk ritual kompulsi. OCD bukan gaya hidup atau karakter, tetapi gangguan klinis yang nyata. Dengan pemahaman yang tepat, kita bisa membantu penderita mendapatkan dukungan dan penanganan profesional yang mereka butuhkan. Penyebab OCD. Penyebab OCD hingga kini belum sepenuhnya dipahami, dan para ahli kesehatan mental sepakat bahwa OCD tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal. Sebaliknya, OCD muncul dari kombinasi faktor biologis, genetik, psikologis, dan lingkungan, yang saling mempengaruhi dan membentuk pola berpikir tertentu dalam otak seseorang. Dengan memahami penyebab-penyebab ini, diharapkan masyarakat menjadi lebih peka dan tidak menganggap OCD sebagai kelemahan mental, hasil kurang ibadah, atau sekadar kecemasan biasa. 1. Faktor biologis, ketidakseimbangan kimia otak. Otak manusia bekerja melalui jutaan sinyal kimia yang saling berkomunikasi. Salah satu kimia penting dalam otak adalah serotonin, yang berfungsi mengatur suasana hati, rasa aman, kemampuan mengontrol pikiran, serta respons terhadap kecemasan. Pada penderita OCD, serotonin biasanya berada pada tingkat yang tidak stabil, atau otak kesulitan menggunakan serotonin secara efektif. Kondisi ini menyebabkan pikiran negatif sulit dihentikan, kecemasan meningkat. Otak terus-menerus memberi sinyal bahaya meski tidak ada ancaman nyata. Selain itu, penelitian menemukan adanya aktivitas berlebihan pada bagian otak seperti orbitofrontal cortex mengatur pengambilan keputusan. Anterior cingulate cortex mengatur rasa cemas dan rasa bersalah. Basal ganglia mengatur kebiasaan dan tindakan berulang. Ketidaknormalan aktivitas ini membuat penderita sulit membedakan mana pikiran yang penting dan mana pikiran yang tidak berbahaya, sehingga pikiran kecil dapat berkembang menjadi obsesi besar. 2. Faktor genetik, warisan dari keluarga. Faktor genetik memainkan peran penting dalam OCD. Banyak penelitian menunjukkan bahwa seseorang lebih berisiko mengalami OCD jika memiliki keluarga dekat yang juga menderita OCD atau gangguan kecemasan sejenis. Risiko meningkat terutama bila orang tua, saudara kandung, atau anak memiliki riwayat OCD. Namun perlu ditegaskan bahwa gen tidak menjamin seseorang pasti terkena OCD, hanya meningkatkan kerentanan. Lingkungan dan pengalaman hidup tetap memiliki pengaruh besar dalam menentukan apakah seseorang akhirnya mengembangkan gejalanya atau tidak. 3. Faktor psikologis, cara berpikir yang terbentuk sejak kecil. Faktor psikologis dapat berkontribusi pada perkembangan OCD, terutama pola pikir tertentu seperti perfeksionisme ekstrim. Beberapa orang tumbuh dengan standar tinggi yang tidak realistis. Mereka merasa segalanya harus benar, sempurna, dan tanpa sedikit pun kesalahan. Ketika ada hal kecil yang tidak sesuai, muncul rasa tidak nyaman atau takut membuat kesalahan fatal. Ketidakmampuan menghadapi ketidakpastian. Orang dengan OCD sering kesulitan menerima bahwa hidup penuh dengan hal yang tidak pasti. Mereka mencari kepastian pada hal-hal kecil, dan ini bisa berkembang menjadi kompulsi seperti mengecek pintu berkali-kali demi memastikan keselamatan. Overthinking yang tidak terkendali. Sebagian orang lebih sensitif terhadap pikiran negatif yang tiba-tiba muncul. Pikiran itu dianggap ancaman, bukan sekadar pikiran lewat. Pola ini dapat terbentuk sejak kecil, terutama bila seseorang tumbuh dalam lingkungan penuh tekanan, kritik, atau tuntutan. 4. Faktor lingkungan, peristiwa traumatis dan tekanan hidup. Banyak penderita melaporkan OCD mereka muncul atau menjadi sangat parah setelah melalui peristiwa tertentu. Contohnya, trauma masa kecil, seperti kekerasan, bullying, diejek, atau kehilangan orang terdekat. Trauma membuat otak lebih responsif terhadap rasa takut. Perubahan hidup besar, misalnya memasuki pekerjaan baru, menjadi orang tua, pindah rumah, atau menghadapi masalah keuangan. Tekanan berat, seperti masalah keluarga, beban akademik, pekerjaan yang menuntut, atau hubungan yang tidak sehat. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat memicu obsesi dan memaksa otak mencari cara untuk mengurangi kecemasan, yang akhirnya berkembang menjadi kompulsi. 5. Pola asuh dan lingkungan keluarga. Meskipun pola asuh bukan satu-satunya penyebab, lingkungan keluarga tetap punya peran besar dalam membentuk cara seseorang memproses kecemasan. Beberapa faktor yang dapat memicu OCD. Orang tua terlalu protektif atau terlalu mengatur. Lingkungan rumah yang penuh kritik atau tekanan. Anak mendapat pesan bahwa kesalahan adalah hal yang tidak boleh terjadi.
Tidak ada ruang untuk bereksperimen atau gagal tanpa dihakimi. Namun perlu dipahami, OCD bukan salah orang tua. Ini adalah hasil kompleks dari kombinasi banyak faktor. 6. Penyebab yang tidak benar dan harus diluruskan. Masyarakat sering salah paham, sehingga muncul mitos seperti OCD karena kurang kuat mental, karena kurang ibadah atau kurang bersyukur, karena kerasukan atau gangguan gaib. Semua itu tidak benar. OCD adalah gangguan neuropsikiatrik, bukan bentuk kelemahan moral atau spiritual. OCD tidak muncul begitu saja dan tidak bisa disederhanakan menjadi satu penyebab. Kondisi ini terjadi karena perpaduan antara biologi otak, faktor keluarga, pola pikir, pengalaman hidup, serta tekanan lingkungan. Memahami penyebab ini penting agar penderita OCD mendapatkan empati, bukan penilaian. Dengan pemahaman yang tepat, kita bisa membantu mereka mencari penanganan yang benar. Gejala OCD, obsesi dan kompulsi. Gejala OCD sangat beragam dan setiap orang bisa memiliki kombinasi obsesi serta kompulsi yang berbeda. Namun, ada satu hal yang pasti, gejala-gejala ini bukan sekadar kebiasaan atau pemikiran negatif biasa. Gejala OCD muncul karena dorongan yang kuat dari dalam pikiran, disertai rasa takut, cemas, dan dorongan untuk melakukan ritual tertentu demi meredakan kecemasan itu. Pada banyak kasus, penderita tahu bahwa tindakan mereka tidak rasional, tetapi tetap tidak mampu menghentikannya. Untuk memahami bagaimana OCD bekerja, kita harus mengenali dua hal utama dalam gejalanya, yaitu obsesi dan kompulsi. 1. Obsesi. Pikiran mengganggu yang terus muncul tanpa diundang. Obsesi adalah pikiran, gambaran mental, atau dorongan yang muncul berulang-ulang, tiba-tiba, dan sulit dikendalikan. Pikiran ini biasanya menimbulkan kecemasan, ketakutan, jijik, atau rasa bersalah. Yang membuat obsesi pada OCD berbeda adalah intensitas dan efeknya yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Beberapa bentuk obsesi yang sering muncul antara lain: takut kuman atau kontaminasi. Pikiran seperti, tangan saya pasti kotor. Pegangan pintu ini penuh bakteri. Kalau aku tidak cuci tangan, aku bisa sakit parah. Meski sudah berkali-kali mencuci tangan hingga kulit perih, perasaan tidak bersih tetap ada. Ketakutan akan membuat kesalahan fatal. Penderita bisa terus-menerus merasa, apa pintunya sudah terkunci benar? Kompor tadi sudah dimatikan atau belum? Kalau aku lupa sedikit saja, rumah bisa kebakaran. Padahal mereka sudah mengecek 5-10 kali. Pikiran agresif atau tabu. Ini termasuk pikiran yang sangat tidak diinginkan, misalnya membayangkan menyakiti orang yang mereka sayangi. Pikiran seksual yang tidak pantas. Gambaran kekerasan yang menakutkan. Orang dengan OCD tidak ingin pikiran itu muncul. Bahkan mereka ketakutan dengan pikiran tersebut dan takut dianggap berbahaya, padahal mereka tidak akan pernah melakukan tindakan itu. Obsesi terhadap simetri dan keteraturan. Ada dorongan kuat bahwa barang harus simetris, meja harus tertata sempurna, bantal harus berada pada posisi tertentu agar terasa benar. Jika ada yang bergeser sedikit, kecemasan muncul seketika. Pikiran magis atau irasional. Misalnya, jika aku tidak menyusun barang ini dengan benar, sesuatu yang buruk akan terjadi. Jika aku tidak mengetuk meja 3 kali, keluargaku bisa celaka. Penderita sebenarnya tahu itu tidak logis, tetapi tetap takut berhenti. 2. Kompulsi, tindakan berulang untuk mengurangi kecemasan. Kompulsi adalah tindakan atau ritual yang dilakukan secara berulang untuk meredakan kecemasan yang muncul akibat obsesi. Kompulsi ini bisa berupa tindakan fisik maupun mental. Pada penderita OCD, kompulsi terasa seperti harus dilakukan, bukan sekadar keinginan. Beberapa kompulsi yang umum antara lain: mencuci dan membersihkan. Salah satu kompulsi paling dikenal. Mencuci tangan hingga puluhan kali sehari. Mandi berjam-jam karena merasa tubuh tidak bersih. Membersihkan rumah secara berlebihan dan terus-menerus. Mengecek berkali-kali. Contoh, mengecek pintu sudah terkunci atau belum. Memeriksa kompor. Memastikan lampu mati. Membaca ulang pesan berkali-kali untuk memastikan tidak ada kesalahan. Hal ini bisa memakan waktu lama, hingga seseorang menjadi terlambat berangkat kerja atau sekolah. Menata dan mengatur barang.
Barang-barang harus berada dalam posisi simetris, seimbang, teratur dalam pola tertentu. Jika tidak, penderita merasa gelisah, tidak nyaman, atau takut hal buruk terjadi. Mengulang perilaku atau gerakan. Seperti mengetuk benda tertentu berkali-kali. Membuka tutup pintu dengan jumlah tertentu. Mengulang langkah saat berjalan karena merasa tidak pas. Kompulsi mental. Tidak semua kompulsi terlihat. Beberapa terjadi di dalam pikiran, seperti mengulang doa tertentu agar merasa aman. Menghitung dalam hati. Membayangkan hal-hal tertentu untuk menetralkan pikiran buruk. Kompulsi mental sering tidak disadari orang lain, tetapi membuat penderita sangat lelah secara emosional. 3. Dampak dari gejala OCD dalam kehidupan sehari-hari. Gejala OCD dapat menghabiskan waktu, tenaga, dan bahkan merusak hubungan sosial. Banyak penderita menghabiskan 1-3 jam per hari untuk ritual kompulsi, bahkan lebih pada kasus berat. Mereka sulit beraktivitas normal karena harus menenangkan kecemasan berulang kali. Beberapa dampak yang sering terjadi. Sulit berangkat sekolah atau kerja tepat waktu. Sulit tidur karena pikiran berulang. Keluarga merasa bingung atau frustrasi. Hubungan dengan pasangan terganggu. Mudah stres dan kelelahan. Merasa malu atau bersalah pada diri sendiri. Yang menyedihkan adalah banyak penderita OCD menyembunyikan kondisi mereka karena takut dianggap aneh atau tidak normal, padahal mereka justru membutuhkan dukungan. Gejala OCD tidak bisa diremehkan atau dianggap sepele. Obsesi dan kompulsi bekerja dalam siklus yang sulit diputus tanpa bantuan profesional. Memahami gejala-gejala ini merupakan langkah penting untuk memberikan dukungan pada penderita dan menghilangkan stigma negatif yang selama ini melekat pada OCD. Cara penyembuhan OCD. Meskipun OCD sering terasa seperti lingkaran tak berujung yang menguras tenaga, sebenarnya kondisi ini bisa diobati dan dikendalikan dengan sangat baik. Banyak orang yang hidup dengan OCD mampu menjalani hidup normal, bekerja, membangun keluarga, dan meraih prestasi setelah mendapat penanganan yang tepat. Kuncinya adalah memahami bahwa OCD bukan kelemahan, melainkan kondisi medis yang membutuhkan pendekatan profesional dan dukungan lingkungan. Penanganan OCD biasanya terdiri dari kombinasi terapi, obat, perubahan gaya hidup, serta dukungan emosional. Berikut penjelasan lengkapnya. 1. Terapi tingkah laku kognitif, CBT. Terapi CBT adalah metode paling efektif untuk membantu penderita OCD. Dalam terapi ini, individu dibantu untuk memahami hubungan antara pikiran, perasaan, perilaku. Pada OCD, pikiran obsesif yang tidak realistis memicu kecemasan, lalu memaksa seseorang melakukan kompulsi untuk meredakan ketakutan tersebut. Melalui CBT, orang diajarkan untuk mengenali pola pikir tidak rasional, menantang pikiran itu, menggantinya dengan pola yang lebih realistis. Misalnya, jika saya tidak mengecek pintu 10 kali, rumah pasti kebobolan. Terapi akan membantu mengubahnya menjadi sekali mengecek sudah cukup. Pikiran ini hanyalah kecemasan, bukan kenyataan. Dengan latihan terus-menerus, aktivitas otak dapat berubah secara bertahap sehingga obsesi tidak lagi menguasai keseluruhan kehidupan penderita. 2. ERP, Exposure and Response Prevention, terapi paling ampuh untuk OCD. ERP adalah jenis terapi khusus dalam CBT dan dianggap sebagai standar emas untuk menyembuhkan OCD. Cara kerjanya. 1. Penderita secara bertahap dihadapkan pada situasi yang memicu obsesinya, exposure. 2. Namun mereka tidak diizinkan melakukan kompulsi, response prevention. Contohnya, orang yang takut kuman akan diminta menyentuh benda tertentu tanpa mencuci tangan langsung. Orang yang takut rumah kebakaran akan diminta berhenti mengecek kompor berkali-kali. Orang yang takut melakukan kesalahan akan diminta mengirim pesan tanpa berulang kali membaca ulang. Pada awalnya, kecemasan meningkat. Namun seiring waktu, otak belajar bahwa tidak melakukan kompulsi tidak menyebabkan bencana. Kecemasan bisa turun sendiri tanpa ritual. Pikiran obsesif tidak perlu diikuti. Terapi ini memang menantang, tetapi ribuan penelitian menunjukkan tingkat keberhasilan yang tinggi. 3. Pengobatan dengan obat antidepresan, SSRI. Untuk beberapa orang, terapi saja tidak cukup, terutama ketika gejala sangat berat. Obsesi datang tanpa henti. Kompulsi menyita waktu berjam-jam. Kecemasan sangat mengganggu aktivitas harian.
Dokter dapat meresepkan obat dari kelompok SSRI, Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, seperti fluoxetine, sertraline, fluvoxamine, citalopram. Obat ini membantu menyeimbangkan serotonin dalam otak sehingga pikiran obsesif berkurang, kecemasan lebih terkendali, kompulsi melonggar. Obat bukan untuk ketergantungan, obat membantu otak bekerja lebih stabil sehingga terapi lebih efektif. 4. Dukungan keluarga dan lingkungan. Penderita OCD sangat terbantu ketika orang-orang terdekat memahami kondisinya. Dukungan lingkungan bisa berupa tidak menghakimi ritual atau ketakutan mereka, membantu mereka menjalani proses CRP, tidak ikut terlibat dalam kompulsi, misalnya ikut mengecek pintu, memberikan dorongan positif, menyediakan ruang aman untuk bercerita. Banyak keluarga tanpa sadar memperkuat OCD karena mencoba menenangkan penderita dengan menghindari hal-hal pemicu, padahal itu justru memperburuk kondisi. Edukasi keluarga sangat penting agar proses penyembuhan berjalan optimal. 5. Perubahan gaya hidup yang mendukung penyembuhan. Selain terapi dan obat, gaya hidup sehat juga membantu mengurangi intensitas gejala OCD. Rutinitas tidur yang baik. Kurang tidur dapat memperburuk kecemasan dan membuat pikiran obsesif lebih intens. Olahraga teratur. Olahraga meningkatkan hormon endorfin yang menenangkan otak dan membantu meningkatkan rasa kontrol diri. Mengurangi stres. Stres adalah pemicu utama kambuhnya OCD. Teknik pernapasan, relaksasi otot, meditasi, atau journaling sangat membantu mengurangi tekanan. Mengatur konsumsi kafein. Kafein berlebihan dapat memperparah kecemasan sehingga obsesi muncul lebih sering. 6. Komunitas dan support group. Bergabung dengan komunitas bisa sangat membantu karena penderita merasa tidak sendirian, bisa saling bertukar pengalaman, mendapat motivasi dari orang lain yang sudah membaik, belajar strategi menghadapi pikiran obsesif. Support group memberikan rasa dipahami tanpa harus menjelaskan panjang lebar, karena semua orang di sana mengalami hal yang sama. 7. Menerima bahwa penyembuhan adalah proses. Penyembuhan OCD bukan hal yang instan. Ada yang membaik dalam beberapa bulan, ada yang membutuhkan waktu lebih lama. Yang penting, tetap menjalani terapi. Tidak menyerah saat kambuh. Memahami bahwa kemajuan kecil tetap berarti. OCD bisa dikelola. Banyak orang sukses bekerja, menikah, dan menjalani hidup bahagia meski memiliki OCD, selama mereka mendapatkan penanganan yang tepat. Cara hidup berdampingan dengan OCD, strategi jangka panjang pencegahan kekambuhan. Mengelola OCD bukan hanya soal menjalani terapi atau mengonsumsi obat. Lebih dari itu, penderita perlu membangun cara hidup yang sehat, stabil, dan penuh kesadaran untuk mencegah kekambuhan. OCD adalah gangguan yang sifatnya kronis, namun sangat mungkin dikendalikan hingga gejalanya minimal atau hampir tidak terasa. Untuk itulah penting memahami bagaimana cara hidup berdampingan dengan OCD secara jangka panjang. Bagian ini memberikan gambaran lengkap mengenai strategi yang dapat dilakukan sehari-hari, dukungan lingkungan, hingga langkah-langkah pencegahan kekambuhan. 1. Menerapkan rutinitas harian yang terstruktur. Penderita OCD umumnya merasakan kecemasan yang lebih kuat ketika hidup terasa kacau atau tidak stabil. Karena itu, memiliki rutinitas harian dapat membantu otak merasa lebih aman. Beberapa kebiasaan yang disarankan. Bangun dan tidur di waktu yang sama setiap hari untuk memastikan kualitas tidur yang baik. Kurang tidur bisa memperburuk kecemasan dan memicu perilaku kompulsif. Menyusun jadwal kegiatan harian, termasuk waktu bekerja, istirahat, makan, olahraga, dan relaksasi. Mengatur lingkungan sekitar, seperti kamar dan meja kerja, agar rapi dan nyaman. Meski penderita OCD sering terjebak dalam kompulsi merapikan, yang dimaksud di sini adalah rutinitas sehat, bukan paksaan berlebih. Rutinitas bukanlah penjara, tetapi fondasi agar hidup terasa lebih stabil. 2. Memahami pola pencetus, trigger, dan cara mengatasinya. Setiap penderita OCD memiliki pencetus yang berbeda. Ada yang dipicu oleh kebersihan, ada yang terkait angka tertentu, ada yang muncul ketika berada di situasi sosial, atau bahkan ketika mendengar kalimat tertentu. Dalam jangka panjang, penting untuk A. Mengidentifikasi trigger. Catat kapan obsesif muncul. Apa yang dirasakan saat itu? Situasi apa yang sedang terjadi? Catatan ini bisa dibuat dalam jurnal harian atau aplikasi mood tracking.
B. Membuat rencana mengatasi trigger. Misalnya, jika triggernya adalah kontaminasi, belajar melakukan toleransi kotor melalui teknik terapi ERP. Jika triggernya adalah pikiran jahat, gunakan teknik mindfulness untuk menerima dan melepas pikiran tersebut. Jika triggernya adalah ketidakpastian, latih diri untuk menunda respon kompulsif. Dengan mengenali pola, penderita bisa mengantisipasi tanpa panik. 3. Membangun sistem dukungan yang kuat. Tidak ada proses penyembuhan psikologis yang bisa dilakukan sendirian. Dukungan dari orang terdekat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan terapi jangka panjang. A. Peran keluarga. Membantu mengingatkan ketika pasien mulai masuk dalam pola kompulsif. Tidak memarahi atau mempermalukan ketika gejala kambuh. Memberikan ruang aman untuk bercerita. B. Peran teman. Teman dapat menjadi pengalih sehat saat kecemasan meningkat, misalnya dengan mengajak jalan, berbincang, atau melakukan hobi bersama. C. Komunitas terapis atau support group. Ada banyak kelompok diskusi OCD, baik online maupun offline, yang bisa menjadi tempat berbagi tanpa rasa malu. Mendengar pengalaman orang lain dapat membantu pasien menyadari bahwa mereka tidak sendirian. 4. Menerapkan gaya hidup sehat yang mendukung keseimbangan mental. Otak yang sehat membutuhkan tubuh yang sehat. Banyak penelitian menunjukkan bahwa gaya hidup tertentu dapat menurunkan intensitas kecemasan dan membantu mengontrol OCD. Beberapa strategi penting. Olahraga teratur minimal 20-30 menit per hari. Olahraga meningkatkan hormon endorfin yang menurunkan kecemasan. Makan makanan bergizi, terutama yang kaya omega-3, sayuran hijau, kacang-kacangan, dan protein. Menghindari kafein berlebih, karena kafein meningkatkan kecemasan dan memperparah pikiran obsesif. Mengurangi penggunaan gadget sebelum tidur, karena stimulasi berlebih bisa mengganggu tidur dan meningkatkan overthinking. Melatih pernapasan dalam, meditasi, dan mindfulness untuk membantu tubuh tetap tenang. OCD cenderung memburuk ketika tubuh lelah dan pikiran jenuh. Karena itu, menjaga pola hidup sehat bukan sekadar gaya hidup, tapi bagian dari terapi jangka panjang. 5. Menerima bahwa OCD adalah perjalanan jangka panjang. Salah satu kunci terpenting dalam hidup berdampingan dengan OCD adalah penerimaan. Banyak penderita merasa malu, takut dianggap lemah, atau berusaha keras menyembunyikan gejala. Padahal, semakin seseorang menolak keberadaan OCD, semakin kuat efeknya dalam hidup. Penderita perlu menyadari bahwa OCD bukan salah siapapun. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Gangguan ini bisa dikendalikan, bukan sesuatu yang harus ditakuti. Kambuh adalah hal yang normal dalam proses penyembuhan. Dengan menerima, seseorang akan lebih mudah mencari bantuan profesional, mengikuti terapi, dan menjalani perubahan positif. 6. Menjalani kontrol rutin dengan profesional. Meski gejala mulai membaik, kontrol kesehatan mental tetap penting. Psikolog atau psikiater akan membantu. Mengevaluasi perkembangan. Menyusun strategi ketika gejala mulai muncul. Menentukan penyesuaian obat, jika menggunakan obat. Memberikan teknik terapi tambahan sesuai kondisi terbaru. Kontrol rutin mencegah kambuh lebih parah. 7. Menyusun rencana darurat saat OCD kambuh. Kambuh bukan kegagalan, tetapi tanda tubuh butuh perhatian lebih. Karena itu, penting menyiapkan daftar langkah darurat, misalnya. 1. Berhenti dan tarik napas 5 kali. 2. Ingatkan diri bahwa pikiran obsesif tidak sama dengan kenyataan. 3. Lakukan teknik grounding. 4. Hubungi orang terdekat. 5. Lakukan distraksi sehat, jalan, mandi air hangat, menulis. 6. Jika sangat mengganggu, segera konsultasi ke profesional. Rencana ini membantu penderita merasa lebih siap dan tidak panik. Sekian untuk pembelajaran kita. Semoga dari video ini kita bisa mengatasi berbagai penyakit dan segera diberi kesembuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.